Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, firman salam sejahtera Tuhan Yesus, Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga kepada pelayan altar yang sudah boleh membawa kita menikmati hadirat Tuhan yang begitu sempurna luar biasa. Dan saya percaya kita semua diberkati. Amin. Dan praise and worship yang tolong saudara bawa di hadapan Tuhan. Dan saat ini siap hati saudara untuk dengar isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan. Pesan firman Tuhan, nasihat firman Tuhan yang saya percaya dalam firman Tuhan. Dan kitab Timotius 3:16 berkata bahwa firman Tuhan itu akan menasihati, menegur, memperbaiki kesalahan saudara dan saya untuk sudah berubah, ya. Dan saudara cuma duduk, tapi hati saudara mau terbuka, hati saudara mau berubah, dan firman Tuhan akan mengubah hidup saudara dan saya. Kita sudah mau berubah dan mau bertindak, saudara. Sudah percaya Yesus bertindak untuk melakukan apa yang menjadi Tuhan punya kehendak. Maka saya percaya sudah akan berjalan dengan damai sejahtera, sudah akan berjalan dari hari lepas hari dengan kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan di dalam kasih Kristus. Amin. Untuk itu mari saudara buka firman Tuhan dalam kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu yang ada juga di rumah, buka firman Tuhan yang menikmati hadirat kuasa Tuhan lewat live streaming. Saya percaya saudara akan diberkati lewat firman Tuhan pada siang hari ini. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang nyaring, karena kata firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Ya, Roma 10 ayat 17. Kita baca dalam hitungan yang ketiga sama-sama. Pokok anggur yang benar. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah dikatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan jadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, ya jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan menjamin kehidupan saudara dan saya pasti diberkati Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan pada saat ini saudara, dan pokok anggur yang benar saudara. Firman Tuhan dalam ayat pertama berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Haleluya. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Haleluya. Ya, saudara dan saya adalah ranting-rantingnya. Ya, dikatakan siap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan siap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Saya percaya dan saya pastikan saudara ranting-ranting yang berbuah, karena saudara melekat kepada pokok anggur yang benar, pohon kehidupan. Pokok anggur yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus, saudara. Amin. Saudara melekat pada pokok anggur itu, saudara dan saya berbuah. Saudara dan saya mulai mengukur kehidupan saudara dan saya. Sejak saudara percaya Yesus hidup dalam kebenaran, sudah berapa banyak buahkah yang saudara hasilkan? Dalam kehidupan saudara saya punya pohon kehidupan, ya. Pokok anggur itu sudah tinggal diam dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus. Sumber kehidupan itu, benih ilahi itu sudah ada masuk dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ya. Roh anak Allah Yesus Kristus sudah tinggal dalam saudara saya ketika saudara mengambil keputusan, ya, di dalam Roma 10. Hati percaya, mulut mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat, engkau diselamatkan. Amin. Ya, saat itulah ketika engkau saudara mengambil keputusan untuk percaya Yesus, maka benih ilahi roh anak Allah tinggal dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga yang namanya roh Adam itu, roh nenek moyang itu sudah tidak ada lagi, ya, karena bertolak dari Roma 3:27
23 berkata, semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaannya. Ya tak? Karena dosa siapa? Ya, dosa nenek moyang. Dosa Adam. Yang dia tidak mendengarkan suara Tuhan lagi, dia mendengarkan suara lain. Saudara dan saya yang sudah ada benih ilahi, sumber kehidupan sudah ada, jangan pernah mendengarkan suara lain. Dengar saja suara Tuhan lewat firman Tuhan. Kalau saudara berjalan di jalan kehidupan ini banyak dengar suara lain, saudara tidak akan sampai pada tujuan. Tapi kalau saudara mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan, maka saudara pasti sampai tujuan, yaitu hidup yang kekal. Amin. Bahkan lebih dengan kata lain lewat firman tema ini, engkau melekat pada pokok anggur itu, tetap tinggal pokok anggur itu, maka saudara pasti akan sampai pada tujuan. Nah, untuk itu saudara, tadi saya katakan tidak ada roh Adam, ya. Karena di dalam, kembali saya ingatkan saudara 1 Korintus 15 ayat 45. Coba 1 Korintus 15 ayat 45. Di situ seperti ada terus manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ya, manusia pertama Adam itu makhluk yang hidup. Ya, roh Adam itu sudah tidak ada lagi. Ya, dosa itu nenek moyang sudah ada lagi, saudara ya. Yaitu saya selalu katakan Markus pasal 7 ayat 21 itu akar-akar dosa yang dibawa oleh nenek moyang. Ya, dosa Adam itu, coba Markus lihat ini adalah produk manusia lama, nenek moyang produk ini, dosa turunan nenek moyang ini sudah tidak ada lagi dalam hidup saudara dan saya. Ya, ini akar dosa. Yang saya katakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Nah, ini ayat 23 sudah tidak ada lagi, saudara. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Semua hal jahat ini adalah warisan dari nenek moyang itu, roh Adam. Ya. Tapi puji nama Tuhan, itu sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Yaitu kembali ke 1 Korintus 14 ayat 45 berkata bahwa yang sekarang ada pada saudara saya yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh yang menghidupkan. Haleluya. Roh yang menghidupkan saudara dan saya itu roh anak Allah. Memang Adam adalah anak Allah, kata Lukas 3 ayat 38. Adam adalah anak Allah, tapi dia gagal untuk membawa misi kerajaan sorga karena dia mendengar suara lain, ya. Dia jatuh dalam dosa. Tapi puji nama Tuhan, ada karya penebusan. Allah mengutus anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristusnya, Yohanes 3:16. Anak yang tunggal yang utus untuk menggantikan anak Allah yang Adam yang sudah gagal. Anak Allah Yesus Kristus dia gantikan dengan karya penyelamatan, penebusan dosa-dosa, yaitu roh Adam yang kedua, roh yang menghidupkan itu. Sudah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, jadinya tidak ada alasan untuk tidak kembali ke Yohanes 15 ayat 2, tidak mau berbuah. Ya, berarti kalau saudara tidak berbuah, berarti roh apa yang ada kepada saudara dan saya atau orang percaya? Berarti masih ada roh Adam yang belum dibereskan. Yang tadi Markus 7:21 itu akar dosa. Nah, akar-akar dosa itu dia akan menghasilkan dosa-dosa 1.000 bahkan $1.000.000 apa dosa yang akan melahirkan saudara. Dosa-dosa. Kalau saudara tidak bereskan, itu akar-akar dosa. Itu Markus 7 itu akar dosa. Mulai percabulan, kenajisan, keserakan, itu akar dosa. Banyak lagi dosa-dosa kan? Di Amsal 6 ayat 15-16 itu 13 perbuatan najis. Ada lagi perbuatan daging, Amalekia 5 ayat 19. Dan 1 Korintus 6 ayat 9. Itu saudara, ya, dosa-dosa. Kalau saudara masih katakan tapi hidup belum berbuah, ya, ranting ini belum berbuah, disebabkan karena apa? Karena roh anak Allah, benih ilahi itu tidak akan masuk dalam kehidupan saudara. Terlebih hati saudara kalau masih ada roh Adam, alias dosa-dosa yang masih mengikat saudara saya. Roh Kudus belum masuk. Ya tak? Sedangkan Tuhan Yesus saudara, ya, umur 12 tahun dia ada di bait Allah, dia belajar
Yohanes membaptis di sungai Yordan. Dia katakan baptis, kata dia. Dia dipenuhi dulu dengan firman Allah. Baru dia memberi diri baptis toh. Baru ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kuasai, kepada aku berkenan. Roh Kudus penuhi dia. Baru saudara dan saya percaya kepada Yesus. Jangan cuma bilang, iya saya percaya sudah tiket ke surga, baptislah atau lakukan. Maka tidak dipenuhi dengan firman Allah. Jangan harap saudara. Ya, jangan harap. Harus dipenuhi dengan firman Allah. Haleluya ya. Harus saudara. Mesti makan firman Tuhan ini. Sebab firman ini adalah makanan roh saudara. Tubuh saudara perlu makanan. Capcay, nasi itu makanan tubuh jasmani. Tapi roh saudara perlu makanan. Iya ini firman Tuhan. Roh yang menghidupkan, yang ada dalam kehidupan saudara itu Roh Kudus ada tinggal pada saudara. Perlu saudara kasih makan. Agar dia jangan terus jadi bayi rohani. Ya, bayi rohani itu apa? Ya, cepat-cepat tersinggung, cepat marah, cepat kecewa. Itu bayi rohani. Baik dong, dia selama udah bertobat 10 tahun 20, masih kecewa. Ya, masih cepat tersinggung, masih cepat sakit hati dari kata-kata. Haleluya, ya. Masih kata sia-sia. Kenapa? Bayi rohani. Karena tidak bertumbuh. Kasih makan itu roh. Tetap Roh Kudus ada, tapi masih bayi. Perlu harus kasih bertumbuh dengan kasih banyak konsumsi firman Tuhan. Makan firman Tuhan sampai dewasa. Itu Tuhan aja dari 12 tahun sampai 30 tahun, berapa tahun? Dia penuhi hidupnya dengan firman. Baru dia mendapatkan kuasa Roh Kudus. Begitu juga saudara saya. Apakah kita selama tidak penuh dengan Roh Kudus, tidak ada tanda-tanda dipenuhi dengan Roh Kudus, bahasa roh tidak ada, mimpi pun karunia tidak ada. Siapa Tuhan? Mungkin saudara rajin baca firman Tuhan, tapi tidak benar-benar mendalami firman Tuhan, cuma sekedar baca saja Quran. Haleluya, haleluya. Roh Kudus akan masuk kepada setiap hati yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Nah, firman itu akan masuk di hati dan dia akan berbuah. Coba Yakobus pasal 1 ayat 21. Yakobus, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi pertama, bersihkan hati saudara dari akar-akar dosa yang tadi saya katakan. Dosa nenek moyang itu mesti kasih bersih dulu. Itu dosa-dosa yang Markus 21, Galatia 5 ayat 19. Dosa-dosa itu, Amsal 6 ayat 15, 16 seterusnya. Kasih bersih dulu. Ketika bersih, maka ketika orang mendengar firman Tuhan, hati ini sudah bersihkan, maka orang akan menerima firman itu dengan lembut. Dan firman itu tertanam di hati, dan itu yang akan menyelamatkan jiwa saudara. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak, kemauan. Kalau saudara selama ini hati saudara belum beres, maka setiap firman Tuhan yang datang, ya nyata tanam di hati. Karena belum beres. Ya, akar dosa belum dicabut. Belum ada pemberesan, hati belum bersih, masih koda iri hati, masih ada kepahitan, kebencian. Ya, firman itu nyata tertanam, dan itu tidak akan menyelamatkan jiwa. Makanya pikiran saudara banyak pikiran sia-sia, ya, pikiran yang jahat, ya. Baru perasaan saudara sering naik turun, ada doi bersemangat, ya tau, ada doi, haleluya. Tuh perasaannya masih naik turun, ya, masih dikendalikan oleh emosi, tidak terkontrol. Pikiran, perasaan, kehendak, kemauan saudara, ya masih suka-suka, ya saudara. Apa tak mau kita beki. Tapi kalau saudara sudah punya roh Allah, benih ilahi, saudara harus dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25 berkata apa di sana saudara? Ya, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau Roh yang menghidupkan itu sudah ada, benih ilahi sudah ada, maka hidup saudara juga harus dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan dipimpin oleh kedagingan saudara. Jangan. Karena dia bilang Roma 4 ayat 18, coba. Roma 4 ayat 18, engkau adalah anak-anak Allah. Ya. Ya, dia bilang orang ada di bilang memanggil engkau ya Aba ya Bapa, atau Galatia itu. Maaf, Galatia. Galatia. Memanggil ya Aba ya Bapa, ya. Haleluya.
Iya, Galatia 4 ayat 6. Dia berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, dia bilang, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Itu roh anak Allah, roh yang menghidupkan, benih ilahi itu ada kepada saudara dan saya di hati saudara, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ketika saudara berseru, Bapa, Bapa di sorga, tapi anak dan berseru, dia pasti tahu. Haleluya, haleluya. Oh, tapi anaknya di mana? Di Kaima, di Tereman, ada berseru. Kita pasti tahu. Roh anak Allah itu ada pada saudara dan saya. Untuk itu saudara harus sadar. Nah, kembali saudara ke Yohanes saudara tadi 15. Ya, jadi saudara mau berbuah. Jadi saudara mau berbuah, ini Firman bilang, kalau saudara punya hati ini percaya, ada benih ilahi, ada roh Allah itu ada pada saudara saya. Benih ilahi, roh Allah ada, Roh Kudus itu akan ada, firman ada di hati saudara, maka dia akan membantu saudara untuk bisa berbuah. Dia bilang, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Haleluya. Kalau anak Tuhan, ya, so percaya Yesus satunya anak menghasilkan buah. Haleluya, saudara. Dia bilang, mau di apa? Potong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Nah, kalau mau dibersihkan saudara supaya banyak berbuah, haleluya, jagunting dah. Toh, kalau setiap ranting harus buah jarum gunting. Kalau ibarat saudara gunting itu yaitu pemurnian, haleluya. Sakit saudara, haleluya, ya, dimurnikan. Saya katakan pernah dalam kitab Maliaki kalau tidak salah itu, ya, kalau kata itu dosa-dosa kecil Tuhan bersihkan pakai sabun penatuh. Nah, tapi kalau dosa sama dengan karang gigi, sulit untuk mau kasih bersih, itu pakai apa? Dimurnikan. Dimurnikan. Kalau cuma dosa-dosa sebentar berdusta kecil-kecil, ya Tuhan tahu itu sampai keterbatasan saudara. Tapi janganlah berdusta saudara. Haleluya. Dan kompromi dosa kecil, dosa besar sama di hadapan Tuhan. Tanpa sadar orang berbuat kesalahan, orang dapat janji dong, ya, ialah bagaimana kamu datang, punya berdamai, itu di luar kesadaran orang seringkali kan ada. Nah, itu dosa-dosa kecil-kecil seperti itu saudara, itu bersihnya dengan sabun penatuh kata Maliaki. Tapi kalau dosa, serupa bebal, terlalu lama dia ditinggal di dosa itu, ini pemurnian. Makanya Wahyu katakan di ayat 19, barang siapa kasih dia tegur. Nah begitu, cara untuk membersihkan yang sudah berbuah, cara Tuhan. Ini mau kasih apa? Kalau mau buah karbit, Tuhan mau buah yang matang, buah sedap. Jadi nah, sehingga saudara ada kan perumpamaan, ya toh benih itu disampaikan, ya, ada yang buahnya 30, ada buahnya 60, ada yang buah 100 kali lipat ganda, ya toh. Masing-masing orang bedaya beriman ini beda-beda iman ini mau tangkap. Ya toh kalau iman kan semua ini beda. Gembala iman beda, yang sidang jemaat pengajar iman beda masing-masing. Tapi saya percaya orang akan bawa pada kesatuan iman itu percaya kepada Yesus. Nah jadi ini saudara, usahakan orang kehidupan, ya bergantung pada pokok anggur yang benar itu supaya berbuah. Karena kalau nak buah dipotong, haleluya. Jangan, saya tidak akan dapat sidang jemaat dipotong karena tidak berbuah. Semua orang berbuah. Haleluya. Nah saudara, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini saudara, membersihkan kehidupan saudara. Dan saya adalah firman. Tadi saya katakan 1 Timotius ayat 16, firman itu menasihati, menegur, memperbaiki yang salah, ya toh? Itu firman saudara. Ya, jadi mari saudara, firman ini Yakobus bilang cermin kata. Mau bercermin, tolong mengipik orang saudara dan saya kehidupan di firman. Ya, sama juga kalau mau cermin tapi beda surata atau belum di kaca cermin yang nyata. Tapi cermin kehidupan, apakah
Dari pikiran sampai kehidupan taruh jiwa tubuh, ada yang salah bercermin pada firman Tuhan. Makanya saudara rajin firman Tuhan, baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang akan memperbaiki kesalahan saudara. Oh, kita salah. Yang selama ini orang nggak pikir, oh benar, kita selama ini kita benar. Oh, salah kok. Makanya seringkali saudara, orang tadi saya katakan sudah terlalu lama tinggal di dosa, Tuhan ajar, ya tahu kan, saya mau kasih diajar dan kuperingatkan. Nah, ketika orang mengalami proses, makanya harus banyak di kaki Tuhan. Mengalami proses lewat sakit penyakit, lewat pergumulan keuangan, jangan cari jalur instan. Dan seringkali proses itu Tuhan izinkan untuk apa? Membuat iman saudara bertumbuh, supaya membuat saudara berbuah. Haleluya. Itu tujuan dari proses, supaya pohon kehidupan saudara itu berbuah. Ya, makanya diizinkan proses. Jangan ada proses, maaf saudara, ya. Saudara, Tuhan kasih kamu saya proses dulu lewat keuangan. Jalur pintas, ada koperasi, siang sama siang. Oh, ini pertolongan Tuhan, instan. Padahal tuh ada proses lewat keuangan. Toh mengajarkan orang apa sok? Ada sisi yang orang yang salah. Mari kita belajar firman Tuhan. Apa kok Tuhan? Belajar tentang yang berhubungan dengan keuangan, finansial. Apa kok Tuhan? Filipi 19 bilang keseorangan, ya kita sudah deklarasikan dengan iman, ya dengan tindakan kita orakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaan Kristus Yesus. Sudah tak percaya Tuhan dan tak sudah proklamirkan karena belum ada mujizat. Oh, Tuhan bilang, oh cukup mana baca di sini. Betul? Filipi 3:10 mana belum lakukan so? Mana masih kikir? Ya toh, baca. Ini cermin firman Tuhan. Ya, dia akan salah kutip sama ini. Kita mesti barui, kita mesti perbaiki. Haleluya. Ya tak, karena ini firman membersihkan. Ayat 3. Kamu yang sudah bersih karena firman yang Tuhan katakan kepadamu. Kasih bersih hidup saudara dengan firman. Ya, karena tadi ayat 2, karena kau sudah tidak berbuah. Haleluya. Buah itu salah satu juga banyak sekali buah, tapi buah yang ada di Galatia 5 ayat 21 atau 22. Apa-apa itu coba? Galatia 5 ayat 22. Ya, ini salah satu buah. Haleluya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kembali ke 22 Guru. Nah, mulai. Ini Tuhan mau saudara berbuah. Ya, ketika sudah dibersihkan dengan firman, ada buah yang saudara harus hasilkan. Pertama, ya ada 9 buah roh, ada 13 buah kasih, hikmat Allah, itu buah-buah. Dari hasil, jadi saudara sudah dibersihkan firman saudara, firman Tuhan dalam hidup saudara. Ya, soalnya ada roh Adam lagi, akar dosa. Sudah ada roh yang menghidupkan, roh anak Allah, yang akan menghasilkan buah-buah ini. Buah roh ialah kasih. Nah, kasih saudara. Ya, kasih. Haleluya. Ada saudara cuma apa kok itu kasih? Cuma tahu kasih, tapi tidak tahu esensinya sesungguhnya kasih. Kasih itu adalah Allah sendiri. Ya. Saya melalui perjumpaan pribadi Rema untuk tahu ini kasih. Ya, Tuhan bawa saya di 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8. Ya. Menghasilkan buah kasih. Tuhan, kasih apa ini? Iya, Allah adalah kasih. Dia bilang kasih itu sabar, Yesus. Kalau nggak nanya sabar, berarti belum ada kasih, ngana. Haleluya. Oh Tuhan, iya kita nyata sabar. Bantu orang kadang kalau lama langsung bersungut, nggak sabar. Ini boleh berubah, mesti mengucap syukur. Ya, sabar untuk menanti pertolongan Tuhan. Kalau tak ada masalah diizinkan Tuhan, ya toh. Ya, nanti 2 minggu baru Tuhan jawab, tunggu 2 minggu. Jangan orang ambil jalur pintas 1 hari. Toh? Jangan. Haleluya. Mesti sabar. Ya. Ini ada satu cerita saudara. Mungkin saudara sudah pernah ada di multimedia sering bagikan tentang sabar ini. Teruji kesabaran. Haleluya. Hamba Tuhan yang melayani harus dengan sabar, yang bersungguh. Kan kurang kita WL, kurang kita main musik. Sabar. Ada upah. Tadi Tuhan angkat puji, ada upah. Haleluya. Kerja apa kita kurang salah, kita semua sokong kerja. Sabar. Buah sabar.
Kasih itu sabar, buah kasih itu sabar. Nah ceritanya begini, ada seorang pengusaha properti, no? Ada yang sudah ingat foto? Ya, dia punya dua, ya, pengerja yang selama kerja. Mungkin saudara pernah dengar, oh belum ya, di Tuhan. Dia pengusaha properti yang berhasil. Jadi dua punya pegawai yang selama dan mengabdi kepadanya. Dalam datang dua-dua pahami pengusaha ini, bos langsung minta berhenti karena sudah cukup lama dan mengabdi Pak Bos. Sekarang orang mau bekerja buat orang nih. Bos bilang, lama mau kerja, kalau boleh kasih 1 tahun kesempatan kita untuk bikin karya mau dua yang terbaik untuk perusahaan properti ini. Yang satu ini meresponi, siap bos. Karena ini permintaan bos, kita akan lakukan dan kita akan beri yang terbaik. Karya yang terbaik, kamu kasih yang terbaik Pak Bos. Kamu bikin rumah yang bagus-bagus dengan material yang bagus. Pokoknya, gagah sekali. Ini satu ini merespon yang salah. Merespon yang bersungut-sungut, mengeluh, mengomel. Dan ya kerjakan dengan haleluya saudara. Bahan bangunan yang besar-besar saudara. Ya, hasilnya rumah itu besar. Hasil yang semangat itu saudara. Hasil rumah yang gagah. Selesai singkat cerita ini saudara datang. Kedua ini pengajar ini pada bos properti ini. Bos sudah 1 tahun selesai. Napa kunci? Ini yang pertama yang hasilkan yang terbaik proyeknya, karyanya terbaik, rumah yang mewah yang luar biasa. Ya kasih itu kunci ke bos. Bos apa? Jadi sudah selesai komplit melihat bosnya langsung kasih itu kunci. Apa yang terjadi saudara? Dia kasih itu kunci saudara. Bos bilang apa saudara? Rumah itu untuk engkau. Ini saudara pengerja yang ada kerja malas-malas. Dia ada bikin tuh bangunan yang semua cepat roboh yang asal-asalan saja. Dia terengah-engah. Rumah timur orang. Itu saudara cerita kasih dari sahabat. Seringkali Tuhan beri pertolongan sedekah. Mata orang seringkali nggak sabar. Akhirnya rugi sendiri. Tuhan bilang kerja kok yang bersungut-sungut. Kerja dengan sukacita. Kolose 3:23. Apapun yang saudara dan saya kerjakan, lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan ke organisasi. Ya, tapi orang kita selalu jangan. Orang kita asar, jangan. Haleluya. Buah dari kasih, sabar. Itu banyak sekali buah dari malah mau satu-satu. Murah hati, kasih, murah hati, nyana kikir, nyana serakah. Orang yang mengukur, kita dikikir. Atau apa ini? Orang yang punya kasih, DP buah, murah hati, suka memberi, suka menolong. Ada belas kasihan, itu teladan Kristus. Kasih, Kristus adalah kasih. Allah itulah kasih. Kasih suka memberi. Ingat, supaya 5.000 orang dia nggak ikut kita, belum makan. Berikan. Ada apa Bang Oni? Cuma 5 roti, 2 ikan. Makan, saya makan. Jadi, haleluya. Tuhan itu ada belas kasih. Kalau saudara ada belas kasihan, saudara, oh haleluya. Bertobat. Tidak cemburu. Ya, kasih tidak cemburu. Haleluya. Saudara cemburu orang berkeberhasilan, bertobat. Tak ada kasih. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ini itu kasih saudara. Ya, yang nak sombong yang makan puji. Kalau saudara sudah dapat pujian di dunia, kalau manusia puji, saudara dapat pujian di sorga. Ada di Alkitab, saya lupa di mana. Kalau saudara seringkali dipuji-puji orang, Tuhan bilang anak sudah pembagian toh, gak memuji di dunia, berarti sudah dapat bagian di sorga. Jadi saya paling tak suka kalau habis khotbah, gembala gagah sekali tuh, karena Yesus. Nah, kita kasihan cuma hamba yang tidak berguna, yang menjalankan tugas Bapa di sorga. Haleluya. Segala kemuliaannya bagi Tuhan. Amin. Supaya kita dapat upah di sorga. Kok kita semua senang ya ada pujian Bapa. Terima kasih. Iya lah. Tuhan bilang gini ya, Joey sudah apa pujian ya, puji mana? Nyak apa pujian. Tuhan dah setiap cerita. Haleluya. Biar orang dapat pujian dari Tuhan. Haleluya. Dapat diagungkan, ditinggikan di sorga saja.
Biar manusianya nak mau pujinya apa-apa. Ayo, cari pujian di sorga, jangan cari pujian di bumi. Haleluya. Sebentar dia puji-puji, sebentar dia kasih, dia angkat-angkat, toh, karena dia udah butuh. Sebentar dia batin. Haleluya. Kalau Tuhan enggak, dia lihat manusia. Manusia lihat luar, tapi Tuhan lihat hati. Haleluya. Oke. Jadi saudara, buah itu pasti udah bicara buah. Nah, itu baru dikasih. Rur, Galatia 5 ayat 22. Baru bicara kasih ini. Baru apa buah apa lagi itu kasih. Dan kasih itu saudara, kasih Kristus. Ya katakan, haleluya. Tidak mengenal. Ya, itu tidak. Kalau kasih manusia saudara, kalian mengasihi, kita mengasihi. Nah, tapi kalau kasih Tuhan tanpa pamrih. Haleluya. Nah saudara, berikut sukacita. Sukacita yang daripada Tuhan, jangan sukacita dari dunia. Ya, ini buah roh. Sukacita oleh yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yaitu ketika orang melakukan kehendak Tuhan, maka ada sukacita. Tapi kalau orang melakukan kehendak orang diri sendiri, hatiku rajaku, tidak ada sukacita. Ya toh, Tuhan bilang, oh beking jangan menapi kehendak sendiri. Tidak ada sukacita. Tapi kalau Tuhan melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan suruh? Makanya tadi saya katakan, kalau saudara sudah ada roh Allah, hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau berjalan dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Kristus, pasti ada sukacita. Dan kami berjalan dengan Roh Kudus, makanya penuh dengan sukacita. Walaupun banyak tantangan, tapi penuh dengan sukacita. Karena berjalan atas rencana Roh Kudus. Roh Kudus bilang gini, di sana dulu, baru ke situ, baru ke situ. Itu dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Orang dipimpin oleh Roh Kudus enak. Haleluya. Pasti Tuhan buat berhasil dan beruntung. Haleluya. Ada sukacita. Ya, ada sukacita. Bukan dunia yang berikan sukacita, tapi Tuhan yang berikan sukacita itu. Oh, always. Begitu juga damai sejahtera. Saudara kalau harus mau suka ada damai sejahtera, miliki hati yang teguh. Ya, saya katakan, dia bilang hati yang teguh. Yesaya 26 ayat 4 kalau tidak salah. Hati yang teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Kalau hati yang teguh artinya 3. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Hati yang teguh, hati yang percaya kepada Yesus. Hati yang punya firman. Ya toh? Jadi biar cuma firman satu, kalau itu ada tertanam di hati, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, itu yang memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Itu yang memberi damai sejahtera dalam hidup saudara. Walaupun di tengah badai, walaupun di tengah masalah, kalau saudara punya hati itu ada firman, pasti saudara penuh dengan damai sejahtera kepada Tuhan. Amin. Baru buah yang selanjutnya, ya, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Nah, tadi kesabaran sudah toh, kesabaran, sabar. Haleluya. Karena orang yang sabar ini saudara, ya, karena orang yang sabar, haleluya, ada di Amsal saudara. Toh, Amsal 14, coba buka Amsal 14. Amsal 14 ayatnya yang ke-29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Orang percaya harus menghasilkan buah yang namanya kesabaran. Karena orang yang sabar kata besar pengertian, aliasnya dia berhikmat. Tapi kalau dia cepat marah membesarkan kebodohan. Haleluya. Kita saudara dapat firman ini, dulu kita nih mau bodoh. Kan mau marah-marah supaya mau bodoh. Dari saudara ada gelar S3 Prof. Mau marah-marah, bodoh. Firman yang bilang bukan saya. Ya, kok orang cepat marah? Dia ada S3, dia ada profesor. Kok dia marah-marah, bodoh. Ya, dia bilang Amsal 14:17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Tapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang bijaksana sabar, ya. Haleluya, sabar Jo. Biar dong so nanti dong so biji, sabar. Pasti Tuhan bela kok kita. Jika aletian ucap kawan. Sabar Jo, sapu dada kumange, jiwa sabar, nih. Sabar. Pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Sabar. Karena kok cepat-cepat marah, bodoh. Haleluya, ya. Jangan marah-marah, saudara. Saya tidak suka marah-marah, nak hobi marah-marah. Ya, memang kata kalau mau marah ya manusiawi, ada kan yuk unsur boleh marah. Tuhan Yesus kata ada marah di bait Allah. Ya tak? Ya.
marah tapi jangan sampai pada matahari terbenam, toh. Jangan cepat berdamai. Matahari semua cepat berdamai di orang terhadap marah. Haleluya. Pernah toh marah dikemanakan, puji Tuhan, haleluya, saya sudah diproses Tuhan, langsung berdamai. Lalu dia pada kecil berdamai. Salah saya tadi so marah-marah. Karena hamba Tuhan boleh marah. Efesus 4 ayat 25 kalau salah itu. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berdosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Karena marah, Yakobus juga tidak, Yakobus 1 ayat 20, tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Ya, orang marah-marah itu bukan satu kebenaran. Jadi marah, jangan marah-marah saudara. Harus sabar, ya, harus sabar. Jadi lawan dari kesabaran itu marah-marah. Haleluya. Jadi saudara, Tuhan mau saudara ada buah kasih, yaitu kesabaran. Baru apalagi saudara buah kasih? Kemurahan kalau tidak salah kan? Iya, kemurahan. Itu tadi, murah hati. Itu kasih. Produk dari manifestasi kasih itu adalah dia murah hati. Ada kemurahan, ada belas kasihan, ya, murah hati. Yang saya lihat ada tuh orang apa itu, Samaria yang murah hati di Alkitab contoh. Ada orang Lewi yang lewat, lihat orang celaka, dia cuma kasih dia. Hari ini orang Samaria terkenal dengan ya, haleluya. Tapi dia memiliki hati yang murah hati, ada kemurahan, ya. Saudara dan saya, mari saudara, kasih itu menutupi banyak dosa. Betul, ada murah hati berarti ada kasih juga, saudara. Jadi saudara, mari saudara dan saya lewat firman Tuhan ini kasih tunjuk tuh buah yang namanya kemurahan, ya, kemurahan, cepat berbelas kasihan. Baru apalagi buah kebaikan, haleluya. Nah, kebaikan saudara, kebaikan ini saudara harus lakukan dari hati yang tulus. Banyak orang melakukan kebaikan cuma lip service, ya, dia baik cara bicaranya, tapi dia melakukan kebaikan tanpa dasar hati nurani yang murni, dengan ketulusan, kemurnian. Orang melakukan kebaikan dari hati yang murni, ya. Jangan ada dikonek. Kita melakukan kebaikan, ya, supaya elah pasti mau tolong kita kan susah. Itu kan dasarnya bagus. Tapi ketika saya mau melakukan kebaikan, saya mau lakukan ini buat Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Artinya kebaikan hati yang tulus, ya. Tidak dibuat-buat. Kamu cari muka tapi bikin baik, ya Tuhan, no. Tapi tulus mengasihi. Ya, itu kebaikan yang benar-benar murni, ya, dari buah daripada benih nilai itu yang ada, yang orang sudah dibersihkan dengan firman Tuhan sehingga bisa menghasilkan buah salah satunya buah kebaikan. Karena firman yang sudah bersihkan orang sehingga ada kebaikan yang murni, ya toh. Firman ajarkan saya harus ada buah kebaikan yang benar-benar murni. Baru kesetiaan, ya, buah kesetiaan, setia, ya. Karena firman Tuhan bilang, Tuhan Allah yang memanggil saudara saya adalah setia, dia akan mengenapi setiap janjinya. Saudara juga setia untuk mengiring Tuhan, ya. Jangan di saat saudara setia karena saudara butuh Tuhan, saudara setia. Setelah saudara butuh, lupa Tuhan, saudara setia. Banyak orang begitu, saudara, ya. Ketika tidak diberkati finansial keuangan, lagi diproses, rajin. Belum dapat kerja, rajin tiap minggu, ibadah. Tuhan tolong kasih pekerjaan. Setelah Tuhan kasih pekerjaan, saudara lupa. Saudara setia lagi beribadah, jam-jam ibadah, haleluya. Kurang kali kembali, datang kok ibadah, haleluya. Saudara jangan. Tuhan Yesus itu setia, amin. Ya, Tuhan itu setia, saudara. Jadi saudara dan saya juga harus setia kepada Tuhan. Setia sampai Tuhan datang kali yang kedua, ya, haleluya. Kesetiaan harus ada buah kesetiaan. Kelemah lembutan, haleluya. Saudara, saya harus ada buah roh yang nama kelemah lembutan yang lahir dari hati, ya. Kalau saudara kan tadi Yakobus dikatakan terimalah firman itu dengan lemah lembut. Nah, karena firman itu ia akan melembutkan hati yang keras, hati yang pemberontak, ya toh, ya, tegar tengkuk. Firman itu akan melembutkan hati saudara, sehingga saudara nggak ada kelemah lembutan.
Mari saudara, mungkin karena hati saudara keras, hati saudara pemberontakan, sehingga manifest juga saudara berkata-kata sering kasar. Ada suami istri, istri kasar pada suami kasar kepada istri. Haleluya. Ya toh, tidak ada kelemah lembutan. Makanya suami-suami firman Tuhan bilang gini, hei suami, jangan kasar kepada istri. Ada di mana kotek itu? Ada apa? Ada firman Tuhan bilang harus lemah lembut. Efesus kalau tidak salah, ya. Istri suami tidak boleh kasar kepada istri. Siapa sudah dapat bantu saya, saudara ya? Haleluya. Ya, Kolose pasal 3 ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Istri 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dilakukan Tuhan. Istri pertama mesti tunduk pada suami. Jangan isi perintah pas suami. Ya, jangan. Haleluya. Lemah lembut. Ya, jangan lingkungan. Gembala bilang kita suami lemah lembut. Sudah disamarin tuh. Ya, haleluya. Lemah lembut jangan. Artinya yang lemah lembut, bukan tuh gaya. Gembala aja mesti lemah lembut. Salah. Lemah lembutnya hatinya yang dilembutkan, bukan gayanya. Haleluya, ya. Puji Tuhan. Suami, kasihlah istrimu, jangan laku kasar buat dia. Jangan kesian kasar. Jangan juga memaki anak bodoh. Anak istri, jangan ada perkataan sia-sia di mulut. Jangan. Karena untuk perkataan ini adalah kuasa. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka mengemakannya akan menanggung akibatnya. Ya toh? Menurut perkataanmu kau dibenarkan, menurut perkataanmu engkau akan dihukum. Orang sudah bicara kerajaan, kunci kerajaan sorga. Matius 16 ayat 19. Apa yang kau ikat di bumi dekat sorga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Jadi sangat berkuasa sekali kau perkataan. Adalah perkataan Tuhan, perkataan berkat. Tuhan kan yang benih ilahi, ada Roh Kudus. Kau ada Roh Kudus masa ada kata sia-sia? Kalau ada Roh Kudus pasti ada kata makian, bertobat, ya, tidak ada kata bersungut lagi. Haleluya, cuma ada perkataan berkat. Yang kubus bilang, masa di satu bibir di hari Minggu dia haleluya, haleluya. Sebentar dia keluar dari rumah gereja, puji Tuhan. Sudahlah perkataan kebun binatang dia keluar, bertobat. Roh Kudus mau tinggal di hati yang suci dan tulus, yang murni, ya. Bertobat saudara ya, kalau masih ada kata sia-sia. Ini, jadi mesti lemah lembut saudara ya. Jangan kasar, istri pada suami, suami kepada istri, anak pada orang tua, jangan kasar. Anak-anak gak mau berontak, mau mak. Nah, dah suruh semua mutung, so berontak, bertobat ya anak-anak. Dan juga firman Tuhan, penguasaan diri, terakhir, penguasaan diri. Penguasaan diri. Untuk orang saudara seringkali ada penguasaan diri. Coba banyak puasa. Coba kan kita ada penguasaan diri, perkataan, ya, pikir apa semua tindakannya ada penguasaan diri. Jenis ini tidak dapat dibasmi kecuali dengan doa dan puasa. Nanti lewat puasa saudara gairah berdoa, puasa saudara akan gairah baca Alkitab dan Roh Kudus. Kalau saudara sudah punya firman, ya, saudara baca firman, maka Roh Kudus akan masuk. Ya, saudara penuh dengan firman, Roh Kudus akan bicara kepada saudara apa salah saudara. Itu fungsi ketika saudara melakukan puasa, ada gairah baca firman, gairah berdoa, maka Roh Kudus akan bekerja di setiap hati yang penuh dengan firman. Roh Kudus tidak akan bekerja di setiap hati yang tidak kosong firman. Makanya setiap hari baca firman, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus tumbuh, dia beri hikmat, ya, dia beri roh, bersemangat. Karena orang bersemangat dia dapat menanggung penderitaannya. Amsal 18 ayat 15. Harus bersemangat. Ya, Roma 12 ayat 11. Biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Harus bersemangat. Ya. Saudara sudah penguasaan diri, saudara. Buat air ini penguasaan diri. Saudara sudah penguasaan diri. Semua marah. Kalau ada Roh Kudus, pasti Roh Kudus bilang, anggap kan boleh marah-marah. Ya, tapi harus dengan tegur. Tegas. Ketegasan bagian dari kasih. Ketegasan, menegur tapi dengan kasih, jangan dengan daging. Karena menegur dengan kasih itu mengubahkan orang itu, tapi menegur dengan daging tidak akan mengubah orang itu. Ya, jadi minta hikmat dari Tuhan. Harus ada penguasaan diri, kontrol emosi,
kontrol kesabaran. Kontrol semua itu dikontrol oleh Roh Kudus. Ya, kalau saudara dipenuhi dengan firman, pasti Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan memberikan saudara jalan-jalan yang saudara akan lalui. Jadi ini saudara, kembali ke Yohanes 15 saudara. Ya. Dan ayat 4 di situ, Yohanes 15 ayat 4, dia bilang apa saudara? Jadi kalau saudara tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti roti tidak dapat berbuah dan dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Tinggallah dalam firman-Nya. Makanya hidup saudara selalu saya katakan harus dipenuhi dengan firman, supaya firman ini yang menuntun saudara. Saudara ada masalah mungkin di aspek kehidupan apa, di keuangan, maka firman yang saudara pernah baca Roh Kudus akan ingatkan. Saudara mengalami proses di bagian kesehatan, gangguan tubuh saudara, ya, sakitnya. Maka saudara banyak mengkonsumsi firman Tuhan ingatkan, dia perkatakan firman, bila-bila Yesus kamu sembuh. Engkau mengalami proses rumah tangga, maka Roh Kudus itu akan ingatkan firman yang kau baca, ya, Mazmur 128, ya toh, atau Mazmur 133, ya, hidup rukun dan damai kesatuan perintahkan berkat, ya toh, harus tinggal di dalam firman. Hidup saudara harus bergaul karib dengan firman, bergaul karib dengan Tuhan, ya. Jadi ketika saudara sudah terima Yesus, jangan abaikan di firman, harus rajin baca firman Tuhan. Setiap hari harus renungkan firman dan baca. Dan bukan cuma saja engkau baca firman Tuhan dan percaya, firman Tuhan itu harus dideklarasikan. Roma 10 ayat 8, firman itu ada di hatimu dan di mulutmu. Itu adalah firman iman, ya. Roma 10 ayat 8, tapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yang di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman yang saudara selalu konsumsikan tiap hari, siang dan malam, itu dekat di hatimu dan di mulutmu. Dan saudara bukan cuma saja percaya, tapi harus mendeklarasikan firman iman itu. Oke, saudara sudah percaya firman, percaya kepada Yesus, tapi harus ada tindakan untuk memperkatakan. Yosua dia berhasil karena firman Tuhan Yosua 1 ayat 78. Dia merenungkan Taurat itu siang dan malam dan memperkatakan firman Tuhan. Markus 11 ayat 20 di situ. Orang juga harus, dia katakan, coba Markus 11 ayat 20 kalau tidak salah itu. Maaf, 23. Markus 11 ayat 23, aku berkata kepada manusia, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercaplah ke dalam laut, asal tidak bimbang artinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ya, ini perkataan itu ada kuasa. Haleluya. Jadi saudara bilang kata beranjaklah gunung ini, tercampak ke dalam laut, itu akan terjadi. Ini perkataan ini ada kuasa. Berkata, jadi jangan cuma itu firman ada di hati, ya saya percaya, tapi juga harus deklarasikan, harus perkatakan itu dengan iman, bahwa oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh, saya sudah sehat, keuangan saya diberkati Tuhan. Saya percaya dalam hati, saya deklarasikan, itu yang terjadi. Markus 7 ayat 29, ya. Perempuan apa? Di mana itu? Dia punya anak itu sakit, tapi perempuan ini dibenarkan oleh perkataannya. Nah ini luar biasa. Markus 7, maka kata Yesus pada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Saudara, dengan perkataanmu, setan bisa masuk dalam kehidupan saudara. Buka celah. Alias ada perkataan sia-sia, setan bisa masuk. Tapi setan pun bisa keluar dengan perkataan saudara juga. Ini terjadi pada perempuan ini ketika anaknya sakit, karena dia terus meminta kepada Tuhan dengan perkataan berkat, dan bersungut, bayangkan Tuhan bilang, iya toh, sesama anjing kata dia, ya toh. Tapi dia apapun yang Tuhan mau katakan, murid-murid Tuhan Yesus mau katakan pada perempuan ini, tapi dia tetap memperkatakan iman, dia tetap memperkatakan apa yang dia percayai. Maka dengan kata-katamu itu, setan itu sudah pergi. Wih,
Jadi kata-kata orang ada kuasa. Jadi mulai hari ini jemaat Allah menegaskan terema, jangan ada kata sia-sia keluar mulut. Karena kata-kata itu yang akan menghalangi berkat Tuhan turun atas saudara saya. Biarlah perkataan saudara perkataan berkat. Ya, petraikan dalam nama Yesus. Saya akan berkatakan berkat mulai saat ini, bukan kutuk, bukan kata sia-sia. Dalam nama Yesus, karena perkataan saya ada kuasa. Amen. Jangan lagi ada kata sia-sia. Karena ini perempuan ini mengalami mujizat cuma karena kata-katanya. Wih, haleluya. Markus tadi 11 ayat 23. Kuasa perkataan itu harus deklarasikan, harus perkatakan. Walaupun terlihat keadaan nyata, ini sudah ada pertolongan. Ingat, Matius 19:26. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, harus percaya itu. Percaya firman dan deklarasikan. Saya sudah mengalami mujizat, saudara. Ya, miliar utang saya. Saya cuma mendeklarasikan, saya percaya Yesus Allah Jehovah Jireh. Ya, saya hidup dari kampung Jehovah Jireh. Dan benar, dia saudara nyatakan iman saya. 1,5 tahun saya berkatakan Filipi pasal 15, Allahku akan mengisi segala keperluan dan joy menurut kekayaan kemuliaan Kristus Yesus. Hutang miliar dibayar lunas oleh Tuhan cuma dengan kuasa perkataan. Sakit saya sembuh cuma dengan kuasa perkataan, mendeklarasi biru-biru Yesus joy sembuh. Rumah tangga saya dipulihkan, saya cuma mendeklarasikan perkataan firman Tuhan. Mazmur 128, rumah tangga saya dipulihkan Tuhan. Terjadilah. Kuasa memperkatakan firman itu dahsyat. Ya, jadi tinggallah di dalam firman itu. Tinggal percaya dan memperkatakan. Ya, akulah pokok anggur ayat 5, akulah pokok anggur dan kamu rantinanya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman menguasai kehidupan saudara. Ya, maka saudara akan melihat mujizat pertolongan Tuhan yang tadi saya saksikan. Maka lewat kesaksian saya akan berbuah-buah. Haleluya. Buah jiwa. Ketika saudara firman itu sudah menyatu dalam kehidupan saya mengalami mujizat lewat saya percaya dan memperkatakan firman Tuhan ini, maka kesaksian saya akan menghasilkan buah-buah jiwa yang akan percaya kepada Yesus Kristus yang saudara dan saya semua itu berkuasa. Lewat kesaksian saya pergi Tuhan utus keluar daerah, pulang negeri belum, tapi saya percaya saya akan keluar negeri untuk menyampaikan firman Tuhan bersama keluarga, suami, anak dalam nama Yesus, untuk menyampaikan kabar kesukaan ini, saudara. Ya, saya saksikan bagaimana saya hidupi firman ini dan mujizat terjadi. Ya, Pak Ye melihat mujizat. Ya, keluar masuk rumah sakit, sesak nafas, puji Tuhan. Ketika percaya firman-Nya, Tuhan lakukan mujizat, sembuh. Sekarang sudah sembuh, sehat. Haleluya. Semua karena kuasa Tuhan. Haleluya. Maka kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Harus menghasilkan buah. Ya, haleluya. Buah Tuhan waktu dia di dunia 3,5 tahun. Banyak jiwa yang percaya kepadanya. Sekarang dia sudah duduk di tahta, tempat yang maha tinggi. Sekarang yang menuliskan visi kerajaan surga dan saudara dan saya. Ya, yang sudah banyak buah-buah. Ya, buah dari mengecap kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya, dengan mujizat Tuhan, saksikan itu kepada jiwa yang belum mengalami itu. Haleluya. Saudara sudah mengalami kuasa mujizat Tuhan, bagikan itu kepada dunia. Menunggu saudara dan saya. Katakan, Pak Ye, Yesus yang saya sembah sehat dahsyat, luar biasa, saya so sehat karena Tuhan. Bersaksi. Jangan saksikan manusia terkait kehebatan, jangan. Bilang, saya sembuh karena Yesus. Ya, saya dipulihkan karena Yesus. Persoalan saya diselesaikan karena Yesus. Karena hanya Yesus sandaran saudara saya. Hanya Yesus tempat perlindungan saudara dan saya. Tidak ada nama lain di bawah kolongan ini. Hanya nama Yesus. Jangan percaya kepada nama lain. Rugi saudara percaya kepada hal yang lain. Tapi percaya saja kepada firman. Saya sudah terbukti. Saya sudah melihat kemakuasaan Tuhan. Ya, haleluya. Saya merasakan pertolongan Tuhan yang datangnya cuma dari Tuhan, tidak kepada orang lain, tidak kepada manusia. Karena firman Tuhan tertutup orang mengandalkan kekuatan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan. Saudara akan berbuah-buah lebat. Haleluya. Dan dia katakan, saudara yang barang siapa dia tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu bakar. Tetap tinggal dalam firman-Nya. Apa yang firman Tuhan sudah sampaikan tadi, tinggal, pegang, lakukan.
Ya, jika kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau hidup saudara sudah dikuasai firman, firman tinggal di hati saudara, maka apa yang menjadi kebutuhan saudara pasti Tuhan akan berikan. Saudara minta apa? Minta kesembuhan, Tuhan pasti kasih kesembuhan. Maka bilang penuhi dulu dengan firman, maka Roh Kudus akan masuk kepada saudara, memberikan kesehatan tubuh saudara. Kalau Roh Kudus masuk Pemelda, tidak ada satu penyakit pun akan masuk dalam tubuhnya. Sebab tidak tahukah kamu bahwa tubuh melalui Roh Kudus? Ya toh, bukan tanpa sakit penyakit. Roh Kudus dia akan tahan pada tubuh yang punya dengan firman Tuhan, dipenuhi dengan firman Tuhan. Amin. Seorang hamba Tuhan, ya, dia katakan, ya jangan takut dengan COVID-19. Masa orang bikin dosa, dongnya takut. Aduh takut tuh COVID, taklah Yesus. Kau bikin dosa nggak takut? Kau tidak takut? Takut jauh kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang menyelamatkan jiwa saudara dan saya. Jangan takut kehilangan. Sahabat dalam firman yang takut kehilangan nyawa akan kehilangan nyawa. Jangan takut kehilangan harta dunia. Haleluya. Takut jauh akan Tuhan Yesus yang pemelihara jiwa, pemelihara hidup, yang memberikan nafas kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Ya, jangan takut. Ya, haleluya, ada Yesus satu orang. Ya, makanya saudara yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, apalagi sudah ada karunia bahasa roh, mari saudara aktifkan bahasa roh. Banyak berdoa dengan bahasa roh. Yang belum ada dipenuhi dengan karunia bahasa roh, minta. Tuhan, saya minta dipenuhi dengan karunia bahasa roh. Tapi Tuhan bilang, mau minta mana malas baca firman. Roh Kudus itu akan masuk kepada orang-orang yang sudah dipenuhi dengan firman Tuhan. Roh Kudus akan masuk. Kalau sudah malas baca firman, nanti hari Minggu satu kali atau tak ingat berbaca, jangan harap. Secara ada gairah, haus minta. Kalau sekering minta gairah untuk haus lapar firman Tuhan. Ketika engkau haus lapar, maka Roh Kudus itu akan penuhi saudara saya. Roh Kudus akan penuhi. Maka tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, bahasa lidah, bahasa roh. Dan itu dibutuhkan hari-hari terakhir ini. Ketika engkau ada dipenuhi dengan Roh Kudus, apalagi bahasa roh, itu akan bangkitkan imun tubuh saudara. Dan namanya COVID virus itu tidak akan masuk di orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak. Itu teruji. Seorang hamba Tuhan di Amerika, seorang hamba Tuhan luar biasa dipakai Tuhan. Dia seorang staf medis. Dia bikin pengujian. Saudara yang orang percaya yang sudah ada bahasa roh harus aktifkan bahasa roh. Virus ini takut dengan itu kalau dipenuhi dengan bahasa roh. Haleluya. Haleluya. Ya, penuhi dengan bahasa roh. Haleluya. Saya kemarin saudara jaga orang tua saudara. Tidak ada COVID. Haleluya. Haleluya tempatnya. Tapi saudara, saya bungkus dengan darah Yesus. Saya percaya tubuh ini ada darah Kristus. Ada tanda tubuh ini milik Kristus. Saya dipenuhi dengan Roh Allah, dipenuhi Roh Kudus. Masuk sudah dengan minyak urapan saudara. Haleluya. Dan puji Tuhan, sehat tubuh saya. Haleluya. Jangan takut. Haleluya. Roh Allah yang Tuhan dikatakan lebih besar daripada roh jahat yang ada di dunia ini. Amin. Orang sehat Tuhan ciptakan, orang bukan sakit penyakit, tapi tubuh orang sehat. Amin. Haleluya. Jadi mari saudara, jika kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa sih yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Minta Tuhan, sehat pasti Tuhan kasih kesehatan. Tuhan kasih keuangan, pasti Tuhan kasih. Asal penuhi dulu firman. Dan bila ada syarat, penuhi firman. Haleluya. Jadi jangan malas baca firman ya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Harus menghasilkan buah-buah. Ya. Salah satu itu 9 buah roh. Ada lagi 13 buah kasih iman Allah, itu buah-buah roh harus sudah mencoba. Dan pokok anggur akan tinggal dalam kehidupan saudara, melekat pada pokok anggur, supaya saudara bisa menghasilkan buah yang tetap. Yang ada buah musiman, ya, jangan buah musiman, harus buah tetap. Dan jangan buah karbit, harus buah matang. Ya, harus buah matang, jangan buah karbit. Kalau buah karbit enak, ya. Haleluya. Ya, jangan orang roh menyala ketika diberkati. Ketika sudah diberkati, mari haleluya, suar-suar. Jangan tolak. Biarlah rohmu menyala-nyala dan kasih mula-mula tetap ada saudara ya. Tetap bersemangat menjalani kehidupan pandemi ini saudara. Satu hal, tetap semangat. Haleluya. Mikro yang nyala-nyala dan hidupmu harus dipenuhi dengan firman Allah. Harus dipenuhi dengan firman Allah. Jangan malas baca firman. Sekarang kan cuma banyak aktivitas di rumah. Pergunakan waktumu isi dengan firman. Penuhi bejanamu dengan firman. Amin. Penuhi hidupmu dengan firman.
dan banyak menyembah. Haleluya. Dan engkau akan menjalani kehidupan ini tanpa stres, tanpa ada keluhan, tanpa ada tekanan. Saudara akan bebas. Roh saudara akan bebas, hati saudara akan bebas menjalani ini dengan enjoy, dengan sukacita. Haleluya. Karena hati yang gembira obat yang manjur. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.